Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah ada yang suka mantau kamu nih, stalking kamu. Nah, tapi aku judulnya aku buat itu kayak ini ya. Ya ampun, ya ada sorotan mata yang mengintai kamu. Nah, siapakah dia? Dan mungkin kita akan coba lihat dulu ya di awal ini, kenapa kok dia mengintai kamu? Pasti ada alasannya kan? Nah, ini kita akan coba lihat. Terus nanti aku akan melihat siapa dia orang-orangnya yang suka mengintai kamu itu ya, kita akan coba lihat di kartu tarot nantinya untuk klarifikasinya. Oke, tapi ingat ya buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap juga buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, Pisces. Kita akan shuffle kartunya. Ya ampun, ada sorotan mata yang mengintai kamu. Wow, siapakah dia? Kenapa ya? Dan ingat, Pisces ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan coba lihat ya. Kenapa sih orang-orang itu mengintai kamu ya? Pasti ada alasannya kan? Pasti punya tujuannya kan? Nah, eee, satu itu alasan dia itu karena apa? Karena menurut kami itu apa ya, resilience ya. I learn and grow at every opportunity. Nah, kamu ini adalah seseorang yang selalu belajar. Belajar dan membuat segala sesuatu itu menjadi satu kesempatan bagi kamu. Ya, apalagi mungkin, kamu ini terlihat dari gambar ya, orangnya suka masak gitu ya, dan kamu mungkin hobinya masak, hobinya makan, atau mungkin ada sih, talenta kamu yang kamu banggakan di sini. Sehingga banyak orang-orang mulai pengen mengintai kamu gitu loh. Mengintai kamu itu ya salah satunya stalking, mantau kamu, cari tahu tentang kamu, ya. Karena mungkin mereka melihat, "Wah, masakannya enak juga ya," gitu. Apalagi kamu itu selalu, kayak apa ya, mempelajari satu keadaan itu, dan keadaan itu kamu kamu jadikan sebuah peluang dan kesempatan, gitu. Nah, itu hebatnya kamu. Sehingga, eee, kamu ini terbilang seseorang yang mungkin sukses, gitu. Sukses ataupun orang yang pintar ataupun cerdas. Sehingga banyak orang-orang melihat, eee, profil kamu itu kayak, wah gitu ya, Pisces. Apalagi mungkin kamu ini yang punya talenta, mungkin kalau di sini sih, yang dilihat ya adalah gambar yang suka masak gitu ya. Mungkin bisa saja kami itu punya talenta yang kayak, suka desainer, atau kami itu mungkin yang, barbershop gitu ya, kamu ada kepandaian ini itu gitu ya, motong rambut ya bagi laki-laki gitu ya. Terus itu juga kepintaran membuat orang ya, arti kata mungkin dalam konteks yang positif ya. Nah itu membuat orang-orang kayak, "Oh ternyata dia pinter ya, dalam ini gitu, itu," gitu ya. Banyak lagi sih kepandaian-kepandaian kamu, atau mungkin kamu seorang profesinya seorang dokter, atau kamu seorang polisi, atau kamu seorang, apa ya, peragawati gitu ya, model gitu ya. Nah, banyak orang merasa kayak, "Wah, dia hebat ya, dia punya talenta," gitu ya, "dia punya kepintaran, dia cerdas," ya. Itu juga salah satu dari mereka yang menyukai kamu, dia suka mengintai kamu ya. Kamu juga kaget, "Ya ampun kok bisa ya, aku yang merasa bukan apa-apa, ya banyak sih yang mengintai aku," gitu, ya, itu. Ini I adapt, shift, and growth, I'm unbreakable. Aku melihat beberapa dari kamu itu adalah orang yang selalu bisa memberikan, kata maaf gitu loh. Arti kata kamu itu adalah, "Ini aku luka ya." Arti kata kamu ini adalah orang yang selalu, eee, melihat sebuah keadaan itu baik-baik saja. Kalaupun nanti ada orang yang tidak suka kamu, atau ada orang yang bersalah kepada kamu tidak akan membalas seperti apa yang mereka lakukan kepada kamu gitu loh. Tapi kamu lebih membalas dengan kebaikan-kebaikan, sehingga membuat kamu itu terlihat seseorang yang gimana gitu ya, "Kok baik banget sih jadi orang?" Gitu. Padahal kan dia sudah nyakitin kamu, padahal dia kan sudah, bohongi kamu, nipu kamu lah, apalah gitu ya. Tapi kamu lebih memaafkan. Itu juga sebuah nilai plus bagi kamu, sehingga banyak orang-orang merasa kayak, "Wah,
aku perlu mencari tahu tentang dia nih, kok bisa ya dia sebaik itu, kayak apa ya, kayak berhati malaikat, emang ada di dunia ini gitu ya. Terkadang kan ada seperti itu tuh beranggapan, karena kebanyakan yang ketemu itu kan adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang nipu, orang-orang yang bagaimana gitu ya. Jadi seakan-akan masih ada ya orang baik ya di dunia ini, ya pasti ada ya. Dan itu mungkin terlihat pada diri kamu. Makanya orang-orang itu kayak pengen, siapa sih kamu sebenarnya? Kok bisa kamu seperti itu? Kok kamu baik banget? Kok kamu pintar, cerdas? Ya kamu punya ini, punya itu ya. Nah, oke. Dan aku juga melihat di sini ada balance perception. I'm free to see with perfect clarity. Nah, dan kamu itu adalah orang yang kayak apa ya? Selalu menyeimbangkan keadaan kamu dengan siapapun. Arti kata, jika kamu itu berada di tengah-tengah komunitas yang mungkin kelas menengah ke bawah, kamu akan bisa menyesuaikan diri kamu. Walaupun kamu ini orang yang hebat, orang yang bagaimana, kamu bisa menyesuaikan. Atau jika kamu adalah orang yang biasa-biasa aja, saat kamu berada di lingkungan yang mungkin yang eee, kelas menengah ke atas, kamu mungkin akan bisa menyeimbangkan. Itu hebatnya kamu. Kamu itu terlihat orang yang berkelas, begitu. Sehingga akhirnya banyak orang-orang merasa, "Oh, kamu itu kayak perfect banget ya, kamu itu begini begitu." Jadi banyak orang kayak pengen tahu nih, eee, latar belakang kamu atau siapa kamu, dia banyak sih orang yang pengen mengetahui tentang kamu. Dan aku juga melihat ya, kalau dari, kartu berikutnya ada Hungry Bunny, "My life is a feast of opportunity." Ya, arti kata hidup kamu itu adalah, benar-benar kayak memanfaatkanlah, hidup ini, arti kata apa ya, menikmati. Menikmati hidup yang kamu jalani saat ini. Kamu tidak ingin berada di, keadaan yang benar-benar kayak, oh kalau ada masalah, kamu lebih meratapi, enggak gitu loh. Justru kalau ada masalah pun, kamu lebih, segera untuk menyembuhkan diri kamu. Andai kata untuk menyelesaikan masalah itu, dan tidak pernah, kamu beri ruang untuk hati kamu tersakiti di sini, enggak. Itu hebatnya Pisces. Kalaupun ada, kamu lebih menyimpan, memendam gitu. Kamu tidak ingin menunjukkan kepada orang-orang kalau kamu itu adalah, "Oh, aku lagi sakit hati loh, aku lagi bersedih loh." Enggak, kamu enggak memperlihatkan itu semua. Makanya orang-orang merasa kayak penasaran nih sama kamu, ya, "Kok bisa ya? Sepertinya dia itu nggak punya masalah," gitu ya. Nah, jadi makanya mereka itu kayak suka mantau kamu, suka, wah ya ampun gitu ya, dia, suka apa ya, kayak, kayak mantau-mantau aku gitu loh. Dia suka stalking aku, dia kayak, ya intinya pengen tahu aja tentang kamu, itu dia ya, seseorang itu. Dan ini aku juga melihat ada pursue your dream. I chose to pursue my dream. Arti kata doa-doa kamu itu selalu terwujudkan. Nah, itu hebatnya kamu. Karena apa? Karena kita tuh punya mimpi, ya, punya mimpi dan kamu doakan, kamu berdoa, ya, meminta supaya mimpi itu kamu jadi bisa nyata, ya. Dan ya mungkin mimpi itu nyatanya bukan hanya dengan keajaiban, bukan datang begitu saja, enggak gitu loh. Tapi dengan perjuangan kamu, dengan usaha kamu, itu hebatnya kamu. Makanya orang mungkin bertanya, "Kok bisa ya kami tuh, bisa mewujudkan impian kamu, bisa mewujudkan segala apa yang kamu inginkan?" Ya, mungkin mereka nggak tahu apa yang kamu lakukan. Mereka juga nggak tahu kerja keras kamu itu seperti apa, ya. Itu yang pengen orang tahu tentang kamu, ya. Karena semua itu memang harus kita, eee, perjuangkan. Tidak hanya kita menerima begitu saja ataupun menunggu keajaiban, enggak. Ada mimpi, pasti ada usaha, ada perjuangan, ya. Di situ yang terpenting. Jadi buat Pisces, inilah banyak orang-orang yang seperti menginginkan kamu itu karena ini, suka mantau kamu, ada, ya sorotan-sorotan mata yang mengintai kamu itu ya tujuannya seperti itu karena melihat kamu seperti ini. Makanya mungkin mereka penasaran gitu ya. Kita akan coba lihat siapa-siapa dia, orang-orang yang mungkin yang suka mengintai kamu ini, yang suka stalking kamu ini ya, kita akan coba lihat buat Pisces. Dan kita juga akan lihat orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Kalau kamu menginginkan untuk melihat angka-angka keberuntungan, di sini ada angka 25, ada angka 39, ada angka 12, ada angka 45 ya, ada angka 9. Oke, kita akan coba lihat. Siapa-siapakah dia yang mungkin mengintai kamu? Ini tidak semua juga yang resonate ya. Hanya beberapa aja juga kamu berada di case-nya ini. Kalaupun tidak, jadikanlah ini sebuah hiburan ya bagi Pisces. Oke? Di sini aku melihat ada zodiak Aries, Leo, Saki yang terkoneksi dengan kamu, ya.
Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada The Devil, ada Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan. Di sini juga ini adalah cerita kamu. Oke, baik Pisces. Di bottom of the deck kita melihat ya, ada Seven of Wands. Dan ini ada Nine of Swords. Jadi kalau aku lihat ya, orang yang mungkin suka mantau kamu atau mungkin seseorang yang ngintai kamu ya, ini adalah orang yang bertahan dalam rasanya dia. Dia bertahan dengan rasa yang dia miliki terhadap kamu. Mungkin orang ini sudah sejak lama ya, menyukai kamu, mengintai kamu atau stalking kamu ya. Tapi dia belum ada keberanian. Keberanian untuk mengungkapkan itu semua karena bisa saja dia itu belum punya apa-apa atau dia itu mungkin belum ada pekerjaan atau kalau dia seorang perempuan ya, mungkin dia itu adalah merasa dia orang nggak pantas buat kamu karena ada perbedaan sosial antara kamu dengan dia ya, mungkin dia kayak ngerasa minder atau apa, tapi dia kayak simpati, dia kayak suka sama kamu. Nah, itu yang dia rasakan, tapi dia bertahan dengan rasa itu, ya. Dia tidak mau berpaling di sini. Ini dia seseorang itu ya, seseorang bertahan dengan rasanya dia. Semoga aja ya seseorang itu suatu saat nanti dia akan bisa mengungkapkan kepada kamu. Bisa saja dia akan menjadi jodoh kamu nantinya, oke? Dan aku juga melihat seseorang itu mungkin ini adalah dalam dunia pekerjaan ya, di Eight of Pentacles. Orang yang tekun, orang yang benar-benar mungkin di dalam hubungan pekerjaan itu dia itu mungkin atasan kamu atau dia bawahan kamu ya. Dia orang yang pekerja keras. Ya mungkin bisa dikatakan dia gila kerja. Bahkan mungkin kamu juga tidak tahu kalau dia itu mungkin menyukai kamu. Karena dia sibuk dengan pekerjaannya, tetapi ternyata diam-diam ya, dia suka mantau kamu, dia suka ngintai kamu di sosial media ya. Terkadang ada mata-mata yang melihat ya eh, story-story ya kamu, kamu juga kaget. Mungkin kamu baru ngeh gitu ya, baru sadar kalau seseorang selama ini aku lihat dia itu gila kerja, tidak peduli dengan cinta-cinta gitu ya, ternyata dia suka stalking kamu, mantau kamu, bahkan ada yang mungkin kamu ketahui itu dari seseorang teman. Dia suka loh dengan kamu, dia suka loh tanya-tanyain tentang kamu ya. Nah, itu sih atau jangan-jangan dia mungkin pengen terlihat sebagai seseorang yang perfect ya di mata kamu, makanya dia bikin benar-benar kayak membuat sebuah ketekunan dalam hidupnya dia untuk dalam dunia pekerjaan ya. Oke, ini yang terbaca. Uh, dan aku juga melihat di sini ada Queen of Cup. Ada seseorang yang memiliki perasaan cukup besar kepada kamu. Seseorang ini bisa dikatakan ya, ini juga dia kalau dia perempuan mungkin dia sudah cukup umurnya, dia juga mandiri. Dia terlihat memang merasa kesepian ya. Kalau dia seorang perempuan, dia kesepian. Dia melihat kamu itu bahwasanya ya mungkin bisa saja antara kamu dengan dia itu sudah dekat, tapi mungkin sering on off atau ada hubungan yang benar-benar kayak, tidak mungkin untuk kita bersama, ya mungkin karena ada perbedaan ya antara kamu dengan dia di sini, ya, Pisces. Aku merasakan, harapan dia itu besar ke kamu ya, karena mungkin seseorang ini bisa dikatakan dia mungkin sudah cukup punya banyak uang, tapi dia merasa kesepian, tidak ketemu dengan seseorang yang mungkin bisa memahami dia. Tapi kamu mungkin bisa memahami dia, ya. Nah, itu yang terbaca dari energi ini. Dan selanjutnya aku juga lihat ada Three of Pentacles. Seseorang ini bisa dikatakan orang yang mungkin memulai hubungan kerjasama dengan kamu. Mungkin dalam dunia bisnis kah itu, atau mungkin dari rekan kerja kamu ya, atau rekan bisnisnya kamu, ternyata dia itu kayak dari pertemuan itu emang sih terlihat kayak wibawa banget, jaim banget gitu ya. Terus ternyata, ya ampun dia itu kayak suka ngintai kamu gitu loh. Kayak ya dia berusaha untuk mencari detail tentang kamu. Itu dia. Karena mungkin dia melihat kamu itu orang yang jenius, orang pintar, cerdas, dan elegan lagi. Kalau kamu perempuan tuh elegan banget. Dan kamu laki-laki ya, kami tuh orang yang mungkin bisa dikatakan perfect dan bertanggung jawab. Itu yang membuat dia merasa kayak, aku mencintai kamu gitu loh. Aku suka stalking kamu. Apalagi di sini melihat kamu itu seperti ini, ya. Jadi buat teman-temanku Pisces ya, kalau kita pengen disukai orang ya, ya jadilah seseorang mungkin lebih dipandang baik gitu ya. Tapi tetap jangan itu hanya sebuah apa ya, mmm
sebuah apa ya sih namanya itu, pencitraan enggak gitu. Jadi emang real kamu itu seperti ini kata, ya. Karena pasti ada lah, kalau kita baik itu pasti kita juga akan ditemukan dengan hal yang baik ya. Apalagi kalau kita itu suka bantu orang, suka, selalu ada buat orang, ya pasti kita itu akan ditemukan juga dengan orang-orang yang baik gitu loh, oke. Tapi ingat juga, tidak semua juga hal-hal itu, baik ya, orang-orang yang baik datang ke kamu enggak. Bahkan mungkin ya, kalau kita sudah sukses, kita sudah bahagia ya, itu energi negatif itu akan selalu ada. Nah, jadi kalau di sini kan ada the devil nih. The devil ini juga gambaran kalau seseorang itu punya niat yang tidak baik kepada kamu. Seseorang ini seperti ingin, kayak apa ya, mencari satu kesempatan, mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan dari kamu, dari hubungan yang ada. Antara kamu dengan dia mungkin ya hanya berteman atau mungkin sebagai rekan kerja atau apa ya yang aku katakan tadi. Jadi kita perlu waspada juga. Apalagi kalau kita udah sukses, sudah mapan, udah begini, sedangkan kita nggak sukses saja ya, itu banyak juga sih orang yang nggak suka sama kita, apalagi kita sukses. Nah, ini terjadi pada kamu ya, Pisces. Jadi kamu harus benar-benar kayak berhati-hati, lebih selektif lagi, lebih mawas diri gitu ya, untuk melihat tanda-tanda seseorang yang mungkin mulai mendekat ke kamu, ya. Kita kan pasti ngerasain kalau orang itu apalagi kalau baru kenalan ya, kalau baru kenalan itu apalagi mungkin di sosial media, kalau dia seorang laki-laki nih, kamu perempuan, jadi kalau dia itu sudah bicarakan tentang uang, tentang segala hal, "Aku butuh bantuan lah, inilah, aku nggak bisa ketemu kamu karena aku punya masalah keuangan," gitu ya, "aku butuh pinjaman," atau itu udah nggak benar gitu ya. Jadi arti kata dia hanya mencari kesempatan untuk mengelabui kamu ya. Nah, itu harus kamu waspadai. Apalagi di sini kamu adalah orang yang, mungkin mapan ya, Pisces. Dan aku juga melihat di sini ada Six of Swords. Seseorang ini dia adalah orang yang benar-benar ya, akan datang kepada kamu di saat kamu butuh bantuan. Saat kamu punya masalah ya, dia akan segera, membawa kamu kepada suatu kondisi yang mungkin lebih aman dan nyaman. Ini seseorang itu. Arti kata dia punya tujuan nih, tujuannya itu adalah untuk membahagiakan kamu. Walaupun di sini kamu udah bahagia, tapi dia pengen membuat kebahagiaan itu berlipat-lipat ganda ya. Ini seseorang itu, ini aku rasakan. Arti kata memang ya kita namanya manusia, tidak selamanya juga, tidak akan selalu kita berada pada kondisi yang apa ya, yang happy gitu, bahagia, enggak. Ada kalanya kita juga ketemu dengan masalah, tapi berharap segala masalah itu bisa terselesaikan ya. Tapi ada juga saat kamu tidak menemukan solusi, maka ada seseorang nantinya yang mungkin akan membawa kamu, karena dia sudah tahu nih tentang kamu semuanya. Saat kamu terluka pun dia mungkin akan tahu, saat kamu bahagia dia tahu ya. Jadi saat, kamu terluka mungkin dia akan segera datang ke kamu nih, ya, gitu. Atau bisa saja saat kamu benar-benar sudah mengakhiri satu hubungan dengan seseorang, dia mungkin akan datang, ya, ini dia. Oke, buat Pisces, itu yang terbaca. Untuk seseorang yang mungkin suka stalking kamu, mantau kamu ya. Di sini ada sorotan mata yang mengintai kamu. Ini dia seseorang itu ya. Ya, semoga aja seseorang ini atau orang-orang ini ada yang benar-benar tulus sama kamu. Bagi kamu yang single, mungkin kamu akan ketemu dengan orang yang tepat. Amin. Kita akan coba lihat apakah di sini yang terbaca untuk ending dari cerita ini buat Pisces. Kita akan coba lihat di kartu 3 kartu ya. Ya. Nah, wow, di sini ada keyakinan pada diri kamu ya. Kamu berkeyakinan kalau kamu akan ketemu dengan orang yang benar-benar cocok dengan kamu ya. Walaupun banyak orang-orang yang mungkin kamu anggap tidak tidak perfect atau mungkin tidak iman dengan kamu, tapi kamu akan merasakan ya. Ada seseorang nantinya yang membuat kamu itu nyaman ya. Karena di sini aku melihat beberapa dari Pisces itu lebih ingin sendiri. Karena mungkin banyak masalah yang kamu hadapi dulunya di masa lalu ya. Makanya kamu di sini pengen sendiri. Ada hubungan dulu yang pernah terpisah. Nah, itu juga membuat alasan kamu merasa, "Aku tidak ingin dulu deh untuk, merasakan ataupun menjalin hubungan percintaan karena terlalu sering aku disakiti, makanya aku lebih lebih mencintai diri sendiri dan lebih bahagia ya, lebih happy untuk sendiri." Ya, begitu. Di sini ada addiction or affecting your romantic life ya. Aku melihat beberapa dari kamu itu banyak orang yang tergila-gila sama kamu. Karena kamu itu benar-benar kayak orang yang apa ya, kayak elegan banget gitu loh. Kamu itu adalah orang yang benar-benar mandiri. Kalau kamu perempuan itu kayak kamu nggak butuhkan siapapun. Nah, jadi kalau orang yang mandiri itu ya, kalau orang yang mandiri itu dia tidak akan
membutuhkan siapapun gitu loh. Tapi kalau ada pun orang yang datang kepada dia, seseorang itu harus bisa, masuk ke dalam dunianya dia saat dia terpuruk gitu loh. Dia bisa seseorang itu akan bisa mengurangi beban tanggung jawabnya dia. Nah, itu baru dia akan melihat ya, seseorang yang seperti itulah mungkin akan menjadi, jodoh bagi dia. Karena di sini ada gambaran seseorang ini adalah orang yang mandiri banget begitu ya, Pisces. Oke? Nah, Pisces mungkin inilah yang akan terbaca di energi kamu di mana ya kamu juga merasa kayak kaget gitu ya, ya ampun ada mata-mata yang sorotan mata yang mengintai kamu. Nah, inilah dia seseorang itu dan kenapa dia memantau kamu, mengintai kamu ya karena apa yang kamu miliki ini gitu loh, ya Pisces. Oke, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Pisces, semoga bermanfaat, apapun yang terbaca bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Pisces, dadah.